Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program doa pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Pagi ini kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ayat ini, Rasul Paulus menunjuk kepada pengalaman pribadi tentang berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh dengan rohnya sendiri, tapi semua oleh dorongan Roh Kudus. Paulus melihat dan khawatir dengan beberapa orang yang dapat berbahasa roh, tapi yang mereka ucapkan tidak bermakna bagi orang lain, karena tidak membangun, bahkan menimbulkan salah tafsir tentang ibadah Kristen, sehingga Paulus menganjurkan agar mereka meminta kepada Tuhan untuk menafsirkannya. Karunia bahasa roh yang mereka terima. Jadi kalau kita berdoa harus dengan pikiran yang sadar, memuliakan Tuhan dengan akal budi,
dan dengan segenap hati, maka Tuhan mengabulkan. Mazmur 119 ayatnya ke 145. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Pemazmur berdoa dengan segenap hati, memohon jawaban Tuhan sambil melakukan ketetapan Tuhan. Tuhan mengerti semua doa kita, apapun bahasa kita. Ia mengerti. Pemazmur berdoa dengan segenap hati. Ia berseru kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya berseru, tapi ia hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, sambil melakukan ketetapan firman Tuhan. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dengan tekun berdoa, tidak pernah berhenti berdoa, berseru dalam doa, dan tidak menjadi jemu, sambil berjaga-jaga, waspada terhadap segala godaan yang ada di dalam dunia, yang menimbulkan hawa nafsu dosa. Sebab itu, kita harus senantiasa menjaga hati terhadap keinginan-keinginan daging, tawaran-tawaran dunia yang menyebabkan dosa. Menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran, sambil mengucap syukur. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus memimpin kita dalam berdoa, sehingga kita mampu berdoa dengan tidak putus-putus. Biarlah kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah menerima firman Tuhan. Jadikanlah kami pendoa bagi
keluarga kami, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti program doa pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan umat Tuhan, masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah rumah tangga, kiranya Tuhan Yesus menolong. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara umat Tuhan. Dan kami akan mengakhiri program doa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.